Selamat datang di gedung Balai Desa Waringin Sari Barat dalam rangka pentas teater Tunggal Ika yang kali ini mengangkat sebuah lakon debut karya Heru Kasawa Murti. Yang terhormat kepada Ibu Siti Fitriani, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah pementasan drama. Yang terhormat kepada Ibu Lis Duyanawati Kurniati, Magister Pendidikan. Yang terhormat kepada Ibu Ani Diana, Magister Humaniora, beserta seluruh dosen STKIP Muhammadiyah Prinsip Lampung. Yang terhormat Bapak Nur Rahman selaku Kepala Desa Waringin Sari Barat beserta staf jajarannya. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran saudara dalam pementasan teater Tunggal Ika, dan kami pun menghaturkan permohonan maaf atas segala kekurangan baik dari segi penempatan maupun penyambutan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami menyampaikan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua yang telah mendukung kami, serta kepada Teater Jabar atas bimbingan serta arahan sehingga kita dapat tampil di sini, dan kepada pihak pendukung yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami mahasiswa STKIP Muhammadiyah Prinsip Lampung, kelompok 4 semester 5 kelas 5B, jurusan Bahasa dan Seni, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pementasan lakon demi karya Heru Kasawa Murti 27 Desember 2014. Hadirin, inilah pemain serta kru teater Tunggal Ika. Iksanto sebagai Raja Musi, Yeni Safitri sebagai Suli dan Sawan, Abdul Muin sebagai Gendru, Muhammad Eko Setiawan sebagai Jin Pohon Pres, Titi Dwi Jayanti sebagai Egram, Yayu Hediati sebagai Kunti Lana, David Rodiansa sebagai Sesepuh Desa, Fajar Yakun Adani sebagai Pembantu Sesepuh Desa. Tim produksi penanggung jawab kostum Evi Oktaria, penata rias Weni Danati, penanggung jawab lighting Jejon Pranata, penanggung jawab konsumsi Listiana dan Diki Firmansyah. Lakon demi karya Heru Kasawa Murti dengan sutradara Ageng Fadila dengan narator Nur Hidayat. Sebelum pementasan dimulai, harap memenuhi tata tertib yang ada. Pertama, menjaga ketenangan dan tidak berbincang selama pertunjukan berlangsung. Kedua, tidak diperkenankan mengaktifkan nada dari handphone atau handphone disetting pada pengaturan diam. Penggunaan kamera atau saat pengambilan gambar tidak diperkenankan menggunakan lampu blitz. Serta tepuk tangan hanya di awal dan di akhir pertunjukan. Hadirin yang berbahagia,
Iya, saya terkadang merasa puas. Tapi apa? Yang sering tidak. Tonton. Soal penduduk itu tuh. Lihat. Lihat gak kamu itu? Yang berbondong-bondong kemarin meminta pekerjaan. Apa kamu ikut menyelesaikannya? Hah? Dipikir. Terus soal para pekerja yang di sini tiba-tiba mendadak sakit itu. Satu lagi. Lihat tuh, lihat. Kontra itu yang susah di depan itu. Apa ikut menyelesaikannya kamu? Bagaimana dipikir sendiri? Pak Raja, Bapak tidak boleh hanya menyalahkan saya dong. Kan Bapak tahu, karena di sini ini labil Pak dan mudah longsor. Dan saya juga sudah mengusulkan agar dibuatkan sistem tanah sharing. Kalau soal kontra itu, ya memang sulit Pak untuk ditebang. Meskipun kita sudah menggunakan traktor. Sama saja. Artinya kamu yakin bahwa kontra itu ada penunggunya? Bukan begitu Pak. Kita di sini kan warga baru, ya kita harus menghargai pemikiran penduduk desa ini. Sama saja. Katanya isi hidup. Lah kau percaya gemben. Katanya jujur. Tapi ngapit kamu sulian. Pak, Bapak boleh bilang seperti itu. Saya tidak akan sakit hati kok. Karena Pak, saya masih punya cara lain untuk proyek kita ini. Apa? Soal teori, saya percaya betul bahwa kamu itu bisa. Tapi apa sulit? Buktikan. Cocokin dalam proyek kita itu, lihat. Berantakan kayak gitu. Pak, bagaimana kalau proyek ini kita batalkan saja? Sebagai gantinya, kita buat jembatan untuk masuk ke kampung ini. Kalau membuat jembatan, sudah ada dalam GIP kan? Kalau cuma usulan begitu saja, saya bisa. Kalau saya ini pemborongnya, toh saya juga ikut membangun pembangun DP itu. Bagaimana kamu itu? Kalau begitu, tidak ada masalah dong. Loh, gak ada masalah bagaimana? Kalau jembatan itu jadi dibuat, kita nggak bisa muntet, lihat. Muntet itu lumayan duit, sekarang itu yang dipikir mesti duit. Tapi Pak Raja, akibatnya tuh bisa sangat fatal sekali. Bapak ini kan pemborong yang munafik. Dan saya sebagai konsultan, menginginkan agar proyek ini benar-benar berhasil, Pak. Sudah, gak usah banyak ngomong. Sekarang ini, lihat surat dari kabupaten. Baca, kamu baca. Konsultan, napas. Berantakan kayak gini. Pak Raja, Pak, Bapak. Hei, apa? Pak, ini kebetulan sekali loh Pak. Kalau Pak Bupati jadi datang, kita beberkan saja kesulitan yang kita alami. Bodoh, itu namanya penyakit. Dengan Pak Bupati dan teman-temannya itu, masalah ini masalah intern. Sebaiknya cuma kita saja berdua yang tahu. Orang lain jangan boleh ada yang tahu. Lantas kita harus bagaimana Pak? Nih, ini saya punya itu. Bagaimana kalau para pekerja itu lihat kita make up saja wajahnya? Di make up? Ya jelas. Lalu kita pekerjaan di proyek kita ini, gitu. Setelah itu mati ya spend anak kita. Saya setuju Pak. Gimana namanya? Tapi itu menguntungkan Soleh. Sudah, hentikan konsultan itu. Sekarang tugasmu buatkan saya tes penyambutan Pak Bupati itu. Terus pidato? Iya. Saya nggak bisa Pak. Itu kan bukan bidang tugas saya. Walah sulit kamu itu konsultan saya. Ini namanya pembatasan tenaga kerja Soleh. Kamu itu konsultan saya. Jadi kamu itu harus bantu saya. Gak bisa menguntungkan. Kayak gitu kamu memuaskan bagaimana Soleh? Soleh, dengar gak kamu itu Soleh? Soleh! Hei! Hei! Soleh! Soleh! Loh! Mana Soleh? Loh! Soleh! Soleh, gak sampai main Soleh! Loh!
kiri-kirian. Aku bilang ke kiri-kirian. Ketahuilah, ke kiri-kirian, ke kanan-kananan. Itu istilah manusia dari dunia kasar. Para demit tidak mengenal istilah macam itu. Sebab demit itu universal. Kalian ini tahu tidak? Kita ini lagi terdesak. Jadi, lu juga aku banyak bacot. Sudah, sekarang kalian ikuti aku. Bagaimana cara memanggil pimpinan? Ingat, ikuti semua gerakan saya. Itu aja kok repot. Tapi harga diri kita, kita tidak boleh berdiam diri saja melihat kenyataan ini. Kita harus mengadakan perlawanan terhadap mereka-mereka itu. Harus. Benar, Lurah. Kita jangan cuma berdiam diri. Bagaimana generasi muda pada demit ini, Lurah? Lantas, kita mau tinggal di mana, Lurah? Oh alah, kalian ini gimana? Demit kayak horor banget. Ya baiklah, sebaiknya persoalan ini kita bicarakan dengan hati yang lapang, face to face, heart to heart. Oke, Lurah. Nah, mesti kan mono, oh wah, persis seperti penataran. Penasaran apa, Lurah? Ya penataran kayak anggota dewan itu. Oh, anggota dewan. Iya, Lurah. Anggota Nah, itu aja dewan. nggak tahu. Ya udah, sekarang cara.
tidak karuan seperti itu. Ingat, kamu ini cuma demit hitam. Kontrakmu ini bodoh. Kalau bicara yang simpel-simpel saja, syukur bisa mencerminkan ketololan kamu. Kamu nggak usah ikut-ikut, saya saja. Sekarang bicaralah. Apa mau kalian? Jadi begini Lurahe, kami mau numpang. Kurang kuat, kurang kompak. Kami mau numpang. Nah, begitu saja kan bisa. Tidak sesederhana itu, Lurahi. Kita harus melihat kenyataan sekarang bahwa Demit sudah mengalami histori sosial yang sangat gawat. Oleh karena itu, kita harus menyikapi realitas ini dengan analisa yang jitu. Lurahi, jangan seperti negatif dong. Cenderung. Kamu ini bicara apa? Omonganmu ikut-ikut berbusa-busa tidak karuan seperti itu. Apa kamu sudah kesurupan manusia dari jagat kasar? Lurahi, jangan ambil palen dong. Dan sekarang Demit sudah tidak Demitis lagi. Awas, kalau kalian masih bicara kacau seperti itu, tak kirim kalian berdiskusi para mahasiswa di STKIP. Masuk yang pintar-pintar, biar mampus kalian. Mau? Jangan Lurahe. Lurahe, jelasnya itu bagaimana toh? Jelasnya, kalian ini termasuk generasi muda duit yang melempem. Pintar mata kalian, tahu? Menghadapi persoalan seperti itu saja kalian sudah mengeluh. Lambat, sentimental pula. Demi kode revolusioner. Sudahlah Lurahe, tidak usah terus-terus mejek kami. Lebih baik sekarang Lurahe itu beri kami jalan keluar. Benar Lurahe, berilah kami ini petunjuk. Berilah kami ini jalan keluar. Apa? Kalian minta petunjuk? Minta jalan keluar. Baik. Karena saya generasi tua bibit yang baik hati, akan saya beri kalian semua jalan keluar. Ikuti saya, ikut. Anak buah belakangan, bos depan. Atur posisinya. Akan saya beri kalian semua petunjuk jalan keluar. Bergeni manusia dari jagat kasar ini. Bagaimana? Sudah, Lurahi. Sekarang manusia itu sudah tidak relevan lagi. Malah, manusia itu mampu membuat demit-demit imitasi untuk menjadikan objek pembentukan mereka. Dulu, kamu ini bicara apa? Itu artinya kamu telah merendahkan pocong-pocong kita di luar sana. Tapi berkali-kali saya menurunkan jagat manusia, nyatanya mereka itu tidak takut lagi dengan perwujudan kita. Pesimistis seperti kamu. Itu artinya telah merendahkan kewibawaan mereka. Kamu tahu bagaimana Nyai Klorok itu masih mampu menunjukkan kelembarannya umat manusia pada takut pada ketakutan. Lurahi jangan keliru pandang dalam persoalan ini. Hidup dorong itu sekarang tidak membuat manusia takut, tapi malah membuat manusia itu malah kepencut. Tapi kemarin sore saya menerima laporan bahwa Tuyul tahu itu demit-demit yang bicara begitu masih mampu menunjukkan kecelembaraannya dengan sangat baik. Tuyul. Kenapa Lurahi bersimpati pada dia? Bukankah Tuyul itu telah merusak jagat kita yang sakral karena sifatnya suka mencuri dan kelemahan itu? Elah, hati panas pati itu masih mampu membakari pusat-pusat pertokoan di pasar-pasar. Bahkan Wewe Gombel dan teman-temannya masih mampu menguasai pati-pati pijat tradisional. Nah, itu sebetulnya bukan kesalahan kita, Lurahi, tapi kesalahan manusia itu yang menyalahgunakannya sedang-sedang. Masih main dosa saja atau kamu? Baik kalau begitu, saya punya bukti. Kamu tunggu sini. Kalian berdua tunggu di sini. Akan saya perlihatkan kepada kalian kalau saya punya bukti.
lebih lama. Itu bukan obat kuat, Bunda. Nah, ini bukan obat kuat, sudahlah. Nurahen, ada obat Nurahen. Mana obat, mana? Ini. Satu. Gunti, obat buatanmu, nomor uno. Jadi pulih kembali. Menjadi Sudah. Gendro, kembali. Saya berterima kasih kepada kalian. Kalau saja kalian tidak memberitahu saya, ternyata manusia-manusia itu sangat rakus ingin menguasai kita. Sungguh kejam betul. Manusia itu Nurahen. Itulah mereka. Oh, mereka rakus memakan apa saja. Memang ciri mereka seperti itu. Oh, hijaunya dedaunan dan hangatnya sinar bulan purnama malam Jumat Kliwon telah mereka ganti dengan dulu bulldozer dan mesin-mesin. Lihat Nurahen, mereka rakus memakan apa saja. Mereka memakan hutan, gunung, sawah, lautan, aspal, besi, pasir, dan juga memakan hati nurani mereka sendiri. Sudahlah, Gendro. Jangan kamu bicara hati nurani di sini. Kita para demit tidak punya hati nurani. Hati nurani milik manusia. Justru karena itu urusan manusia, saya menjadi khawatir. Jika alam mereka kuasai, lalu mereka rusak, pasti akan terjadi bencana. Kita lagi yang disalahkan Nurahen. Kita semakin terpojok dari nyanya oleh manusia itu Nurahen. Sudah, Gendro, sudah. Kamu jangan cemas. Besok kita adakan upacara kesemangat hingga kamu sebuah bintang penghargaan para demit oleh Jin Bonre. Jangan berlebihan Nurahen. Saya tidak mau berstatus sebagai pahlawan. Loh, mengapa? Karena bisa jadi sekarang saya menjadi pahlawan, tetapi beberapa abad kemudian ternyata bukan. Oh tidak, Gendro, tidak. Jauh kepahlawanan ini disematkan oleh Jin Bonre. Jadi kamu akan tetap jadi pahlawan sepanjang zaman. Sudahlah, Nurahen. Kita harus membuat perhitungan pada manusia-manusia. Waktu kita sudah mepet, Nurahen. Perhitungan. Ya, dulu. Saya pilih kita habisi manusia itu. Kita ludeskan semua. Nah, bagaimana kalau kita culik wanita dari Jakarta? Setujukah kalian? Bagaimana, Graf? Ini kesempatan baik kok. Siapa tahu kita juga bisa mendapatkan modal yang seperti si kedua itu. Enggak repot kok. Kamu bilang apa? Enggak repot kok, Nurahen. Nah, itu aja kok repot. Yang dulu, ngapain kamu mondar mandir aja dari tadi? Tidak ada apa-apa Nurahen. Suara itu, Nurahen, suara itu lagi. Manusia itu, Nurahen. Manusia itu. Manusia itu, Nurahen. Jangan sampai kita kalah lagi. Ayo semuanya, ikut kedua teman. Ayo. Stop. Waduh. Sepertinya saya kenal. Ini Rasi Sawat. Iya. Oh, bibir sawat. Tahu, Nurahen? Iya, ini sawah. Baunya juga sawat, Nurahen. Iya, ini memang sawah. Bajigur kamu sudah menggondol wanita dari jalan kasa. Siapa yang nyuruh kamu? Siapa?
gendruwo. Bang, ternyata kamu terlanjur sawat untuk menculik manusia. Nah, Ampun, Rai. Ampun. kamu telah mendahului sebagai pimpinan para demit di sini. Ampun, Rai. Ampun. Kamu itu tidak punya tata krama, tidak punya sopan santun tahu. Ampun, Rai. Ampun. Tak saraf kamu. Ampun, Rai. Ampun. Ampun, minta ampun sana sama yang maha kuasa. Di sana itu, guys, tunjukkan sama saya. Kurahe, seperti ada bau manusia. Manusia, itu artinya kita bakal makan. Semuanya bersiap ke posisi masing-masing. Ayo. Desa, Rai. Iya, belum. Ingat, urusan kita yang tadi belum selesai. Nah, Atau di sini ini, Pak. Iya, banyak yang di sini. Yakin? Nggak salah lagi. Wes, rasa dulu. Saya emang ngilangin ini. Wes, tak besok sih. Sampai tenang. Aja ribut, mati sampai. Iya. Ketika ngomong Pak, konsul antara nih ada enak. Ya, iya. Rambut. Saja. Aku udah duit. Datanglah. Maju. Daerah ini memanglah tidak. Saya bisa merasakan ada aura-aura negatif sangat kuat. Yang pusatnya ada di korban. Terus, kok bisa bantu sih ya kita? Pasukan sampai ini bisa saya pastikan hilang betul detik. Nah, demit yang kalian berdua itu. Coba pun sampean ya Pak. Saya enak dewe Kamu bisa ini. jadi demit. Bukti dari salah TV. Wes, sampai ini sampai main mana? Saya butuh saya sampo sampai aku. Apa sampai ini enggak? Weh, Rara. Lah sampean pengen pasukan sampean kembali. Turuti permintaan saya. Apa syaratnya? Syaratnya sampean tanggung jawab kalau warga-warga gue kayak sing kok pekerjaan di nang rakyat ini sing ndak sakit. Iya, tak turuti kabeh sampean. Terus mulai lagi sampean resike kabeh orang saja masalah-masalah mati sampean. Satu Pak, yang penting konsultan saya balik. Beres Masalah masalah. aku di semuanya. Pak, aku juga ada saran Pak. Oh, wes ngomong. Ih, Pak Bedi. Tim berantakan diberesi Pak. Wes yo cepatnya kowe iku melu-meluan. Wes Pak. Wes, jokono alat di koyo dhewe. Oke Pak. Barat. Selama saya melakukan ritual tadi, jangan sekali sampai jangan dikit. Yo, nggak usah ribut, nggak usah ganggu. Mati sampai. Demit, mereka kemarin akan mengadakan sebuah ritual. Jadi kita sambut. Atur posisi kalian masing-masing. Wes, belum ada kita. Wes, dah. Siap Pak.
Iya, kita harus sabar. Mereka kemari membawa peti musik. Jadi kita harus sabar. Musik. Gak ada tempat. Saya akan melakukan gangguan buat Nah, lihat. Tambah lagi kan? Itulah peti. akan saya tambah lagi dengan kemenyan. Hah, minyak. Itu artinya kita bisa mudah-mudahan. Izin kontrak. Kedatangan kami ke sini ingin menanyakan apakah di sini terselip seorang wanita dari dunia kasar. Ada pun nama wanita itu. Sopo jeneng pasukan sampeyan iku? Suli. Ya, oke. Izin kontrak. Nama wanita itu Suli. Ya, mereka kok bisa tahu bahasa kita? Itu karena mereka sering menceritakan kehidupan para demit. Ya bukan, ini mah buat-buatan mereka saja. Saya punya usul lain. Tanyakan pada dia, apakah wanita yang menjadi sahabat itu manusia seutuhnya atau tidak? Ini penting lain agar jaga kita tetap steril. Baik. Sesepuh desa. Tentang wanita yang sampean maksud, saya mau bertanya. Apakah dia manusia seutuhnya atau wanita atau manusia yang utuhnya telah hilang? ya kadang-kadang usul, kadang-kadang tidak. Ini juga sangat penting untuk saya agar sebagai kita tidak hukuman. Jika memang ada, perkenankanlah saya untuk mengambil kembali wanita. Apa? Kamu ingin mengambilnya? Heh, enak saja. Ketahuilah sesepuh desa, meskipun kami ini hanya demit, tapi kami menganut asas musyawarah. Jadi semua keputusan harus kami musyawarahkan dengan demit-demit yang lain. Apakah sampean bersedia menunggu di sini? Silakan menentukan syarat ini. Demit. Ketika saya berbincang dengan sesepuh desa, mereka minta bahwa wanita yang telah diculik sawah itu dikembalikan. Gimana pendapat kalian? Saya punya usul lain. Bagaimana kalau kita membuat perjanjian baru lagi dan disepakati oleh kedua belah pihak? Benar, Murai. Saya setuju, Rahim. Hai kalau gitu, sekarang kalian ke posisi masing-masing. Sesepuh desa, Rahim, kurang serang, Rahim. Dibuat takut. sesepuh desa. Sesepuh desa. Setelah kami melaksanakan diskusi tadi, dapat kami ambil kesimpulan bahwasanya kami akan mengembalikan wanita yang sampean maksud itu, tapi dengan satu syarat: kita sesama makhluk tidak boleh saling mengganggu. Mengerti? Kami pun tadi melakukan diskusi singkat yang mendapatkan keluarga bahwasanya kami akan membuat tempat ini dengan citra perdemitan. Apa? Kalian akan membukarkan tempat ini? Itu jangan dilakukan. Itu artinya kalian akan mengkultuskan kami para demit. Dan kultus-mengkultus itu tidak ada di dunia kami. Karena itu hanya ada di dunia kalian saja. Kalau bukan saya tidak berkenan, maka saya akan mengatakan yang bahwasanya kami para manusia tidak akan pernah mengganggu para demit. Kami benar-benar berjanji. Baik kalau begitu. Tapi ingat, kalian yang membuat janji, ya, lawan, kembalikan wanitanya.
Apa? Dari mana Pak Rahel? Tadi kamu Ustaz. Lama saya tadi tidak diam. Aku Pak. Udah tenang aja kamu, diam. Ada saya di sini kok. Mana Cik? Ngomong Pak. Saya sudah memenuhi permintaan sampean itu. Terus tapi sampean apa? Ya perlu memenuhi permintaan saya lah. Orang bisa. Weh, ini konsultan Gus balik. Urusan temen itu urusan sampean. Sampean ada macam-macam kalau saya. Urusan. Seharusnya saya tidak memenuhi permintaan sampean itu. Sampean ini manusia berhasil. Demit. Munafik. Picik otak sampean. Guys, mulai saya ini. Mulai nopo sampean tahu dari berarti. Tak tanggung. Kabeh tak tanggung ini masalah. Guys, hati-hati sampean. Pak, ada urusan apa dengan suku desa itu? Kamu gak usah ikut campur. Tadi itu, Peter, bapak itu mengajak saya di bawah pohon itu. Terus berberi-beri, bincang-bincang, biar kelihatan angker. Kiranya saya takut kok. Memang mudah dari zaman pekerjaan sulit itu. Pak, adanya demit atau tidak, saat itu tidak penting. Tapi proyek kita ke depan ini bagaimana, Pak? Juli, saya lebih percaya dengan otak dan tanganku ini, Juli. Kenapa? Otak dan tangan ini. Dengan itu, saya bisa kembangkan, Juli. Satu lagi, Juli. Saya tidak mau proyek kita ini menjadi rancangan beban. Lantas sekarang apa yang akan Bapak lakukan untuk proyek itu? Sudah jelas, robohkan pohon itu, Juli. Dengan cara apa lagi, Pak? Semuanya sudah dicoba, tetap tidak bisa. Kamu ketinggalan zaman. Itu sudah saya persiapkan. Pakai dinamit ini. Pakai dinamit. Itu sangat bahaya, Pak. Tangan langsung sampai benar. Bismillah. Nanti kamu tahu. Akan saya robohkan. Baik, Pak. Kalau begitu Mas saya panggil ke suku desa dan warga desa, Pak. Panggil sana sini. Panggil. Baik, Pak. Ke suku desa. Panggil sana sini. Warga desa. Panggil. Ke suku desa. Suku desa.
Itulah tadi pementasan teater